Mengupas asal-usul dan cerita di balik hantu Sundel Bolong. Benarkah hanya mitos? Sundel Bolong, di dalam bahasa Melayunya disebut Sundal Bolong. Sundal, umumnya merujuk pada wanita jalang atau pelacur, sedangkan bolong dalam bahasa Jawa artinya berlubang. Adalah merupakan sebuah kisah mistis, mengenai salah satu sesosok hantu paling ikonik yang menjadi perbincangan di berbagai lapisan masyarakat di Nusantara, yang umumnya digambarkan sebagai wanita berparas cantik berambut panjang, dan bergaun panjang warna putih yang bolong, berlubang tembus sampai pada bagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya, sehingga organ-organ tubuh bagian perut terlihat. Mitos Sundel Bolong ini telah menjadi bagian penting dari narasi budaya Indonesia, sehingga mengundang ketertarikan dan kehebohan yang mendalam. Banyak yang menyangka bahwa Sundel Bolong sama dengan kuntilanak, karena dalam mitosnya, keduanya digambarkan sama-sama berambut panjang dan mengenakan gaun putih. Hal yang membedakannya antara penggambaran Sundel Bolong dengan kuntilanak adalah terletak pada punggungnya yang bolong atau berlubang. Sundel Bolong memiliki berbagai varian kisah mistis tentang asal-usulnya. Salah satu cerita paling terkenal mengisahkan bahwa Sundel Bolong adalah arwah penasaran dari wanita cantik yang mati tragis setelah hamil di luar nikah. Dalam kondisi yang sedang hamil, dia diperkosa dan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, dan dikubur secara tidak sempurna. Akibatnya, arwah yang matinya penasaran ini melahirkan anaknya di dalam kubur melalui lubang pada punggungnya. Dan seramnya, menurut beberapa cerita, lubang di punggung Sundel Bolong ini juga dipenuhi oleh belatung-belatung yang hidup. Yang lebih menyeramkan lagi, kabarnya hantu perempuan satu ini juga suka menculik bayi dan anak-anak kecil. Berbeda dengan Wewe Gombel yang hanya suka menyembunyikan anak-anak kecil, Sundel Bolong justru membuat bayi atau anak-anak tersebut menjadi santapannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Sundel Bolong akan memakan anak-anak tersebut secara hidup-hidup. Beberapa mitos juga mengatakan bahwa hantu ini konon suka memakan ari-ari bayi. Dalam kepercayaan masyarakat, hantu Sundel Bolong sering muncul di sekitar kuburan atau tempat-tempat wingit, angker, dan meminta bantuan orang yang lewat untuk menutupi lubang di punggungnya. Meskipun Sundel Bolong adalah bagian penting dalam budaya populer Indonesia, pandangan ilmiah tentang keberadaannya berbeda. Bagi banyak orang, Sundel Bolong adalah cerita rakyat belaka, sementara yang lain percaya bahwa mereka telah berinteraksi dengan hantu ini. Banyak yang mengklaim telah melihat Sundel Bolong ini dalam berbagai situasi, dari hutan terpencil hingga desa-desa terpencil, tempat-tempat angker, kemunculan di malam hari dan berjalan di pinggir jalan, atau muncul di cermin ketika seseorang sedang mandi. Hantu Sundel Bolong dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di malam hari di jalan yang sunyi. Ada dugaan bahwa mitos ini dahulu diciptakan dan disebarkan di lingkungan masyarakat kita untuk menghindarkan wanita yang berjalan sendirian saat malam hari di pedesaan dari gangguan laki-laki yang berniat jahat, terutama dari gangguan perkosaan. Meski keberadaannya masih menjadi misteri, namun cerita mengenai Sundel Bolong ini masih menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, dan juga menjadi sumber inspirasi bagi film horor dan kisah-kisah seram yang melekat pada benak masyarakat kita. Walaupun sebagian orang menganggap hal ini hanya cerita mitos belaka, namun hal ini tetap digandrungi dan menarik banyak orang. Pada akhirnya, semua tergantung dari masing-masing individu, mau percaya atau tidak. Kita kembalikan kepada diri kita pribadi masing-masing. Tentunya, itu semua adalah bagian dari warisan budaya dan cerita rakyat Indonesia turun-temurun yang tetap lestari sampai saat ini. Sekian, nantikan kisah-kisah mistis selanjutnya. Terima kasih.